Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Sehingga Ramadan tak begitu terasa kita akan meninggalkannya. Kemuliaan dan keutamaan Ramadan akan berlalu begitu saja. Tapi ingat, ini adalah penentu dari segala sikap dan perlakuan kita terhadap Ramadan. Akankah kita akan meninggalkan Ramadan dalam keadaan baik ataukah tidak? Sungguh kemuliaan itu tidak akan bisa terlepas. Kecuali siapa orang yang dapat mengambilnya dengan baiknya atau tidak, dia terhalang untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Dalam sebuah Rasulullah mengatakan, Atakum Ramadan syahrullahil mubarak, iftarada alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Sungguh dia telah datang kepada kalian Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Fihi Lailatun khairun min asyir sad. Pertengahan hadisnya itu disebutkan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan, kemuliaan bulan Ramadan, sungguh dia tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bulan Ramadan inilah menjadikan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama, Rasulullah mengatakan, Unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim turun di awal bulan Ramadan. Wa unzilat at-Taurat li sitti madha khalat min Ramadan. Dan Taurat turun pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Wa unzilat al-Injil li 13 khalat lailan min Ramadan. Khalat lailan min Ramadan. Dan Injil turun pada malam ke-13 di bulan Ramadan. Wa unzilatiz Zabur li 18 khalat min Ramadan. Sedangkan Zabur turun pada malam ke-18 di bulan Ramadan. Wa unzilatil Quran li 24 khalat min Ramadan. Al-Quran turun pada malam ke-24. Ini adalah kesesuaian dengan ayat yang selalu kita hafal dalam Al-Quran. Sebagaimana ayatnya sangat singkat dan kita selalu hafal. Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kata Allah. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar itulah 10 malam terakhir, di malam-malam yang ganjil. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar adalah sebuah amalan yang kita kerjakan di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat semuanya pada turun. Warruh, malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar. Turunnya para malaikat di kemuliaan bulan di akhir malam, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah kemuliaan turunnya malaikat sampai hatta matla'il fajr, sampai muncul saatnya waktu fajar. Oleh karenanya, kemuliaan di akhir itulah kita dianjurkan untuk senantiasa mengambil manfaat dan faidah kemuliaan untuk kita beriktikaf. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana sallam idza arada an ya'taqifa. Nabi sallam kalau dia beritikaf, beliau salat subuh, shallal fajr. Beliau salat subuh, kemudian beliau beritikaf. Di mana kita? Di 10 malam terakhir di bulan Ramadan kita beritikaf.
mencari kemuliaan malam yang akan dilipat gandakan pahala kita. Demikian juga keburukan. Kalau di malam itu kita tidak mengambil manfaat, tapi mudarat yang kita lakukan, keburukan, kesia-siaan waktu yang kita ambil di 10 malam terakhir, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sungguh dosa dan kesalahan kita akan dihitung oleh Allah, keburukannya 1000 bulan. Maka dianjurkan kita untuk mengambil kemuliaan 10 malam terakhir di malam-malam yang ganjil. Mungkin malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Kita sama Nabi SAW untuk segera mengambil 10 manfaat di 10 malam terakhir. Agar kita berdiam diri meninggalkan segala kesibukan urusan dunia kita. Demi untuk menggapai kemuliaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Oleh karenanya, ini akan menjadikan motivasi dan dorongan kita bagaimana kita seorang muslim memanfaatkan kemuliaan bulan Ramadan tersebut, mengambil kemuliaan malam tersebut dengan memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak ibadah, salat malam, salat setelah salat tarawih, setelah itu salat malam kita membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak amalia-amalia di akhir 10 malam terakhir. Sehingga ketika kita meninggalkan Ramadan, kita dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti yang Nabi sebutkan, yang langsung diaminkan oleh Nabi SAW ketika Jibril berdoa. Nabi SAW mengaminkan doa ketika sahabat mengatakan, apakah wahai Rasul kau mengatakan demikian? Jibril berdoa, Ragima ant man adraka Ramadan thumma salakha falam yastaghfir lah. Celakalah orang ketika mendapati Ramadan sampai dia meninggalkannya berlalu, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala dosa dan kesalahannya, karena dia tidak memanfaatkan waktu yang terbaik, momen yang terbaik untuk mengambil kemuliaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Semua kita mengetahui dengan saksi bersama, kemuliaan begitu agung, begitu mulia, sampai-sampai Allah mengkhususkan ayat turun di malam tersebut, yang seperti yang telah kita bacakan, yang kita hafal, kita amati, kita kembali, kita amalkan, kita baca, dan semuanya akan menjadi renungan bagi kita agar kita memanfaatkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, as-sa'imin as-saimat, insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita agar senantiasa kita termotivasi untuk menggapai kemuliaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan inilah yang disebut dengan kemuliaan yang harus kita kejar dengan sebaik-baiknya. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.